Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam memandang berdagang menjadi salah satu jalan mencari rezeki. Jika berdagang dipandang sebelah mata, sekarang justru banyak yang berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha. Harta menjadi salah satu penunjang untuk beribadah. Maka dari itu, kita diberi ruang untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Mencari harta dalam takaran pas untuk mencukupi kebutuhan hidup serta untuk beribadah. Mengenai harta, pada zaman Rasulullah SAW, kaum muslimin pernah hidup dalam kondisi sulit, bahkan berbulan-bulan tidak melihat api yang menyala di rumah. Rasulullah hanya minum air putih dan menyantap kurma. Kala itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa keadaan telah berubah. Akan ada masa di mana harta akan melimpah ruah. Kondisi tersebut ternyata adalah tanda-tanda kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat belum akan terjadi sampai kalian memiliki banyak harta, bahkan sampai melimpah. Sehingga pemilik harta harus mencari-cari siapa yang harus menerima zakat hartanya. Dan ketika seseorang dipanggil untuk diberi zakatnya, orang itu akan menjawab, 'Aku tidak membutuhkannya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah melimpahnya harta yang dibarengi dengan banyaknya orang yang berdagang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah melimpah ruahnya harta dan banyaknya perdagangan." Apa yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya telah terjadi saat ini, di mana perdagangan menjadi banyak dan bahkan banyak pula wanita ikut di dalamnya, sehingga banyak manusia yang terfitnah untuk mengumpulkan harta, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mengenai kondisi tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau tidak takut pada kefakiran yang menimpa umatnya. Akan tetapi, Rasul takut ketika dirinya dibentangkan kepada mereka hingga terjadi perlombaan untuk merekrut kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian jika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagaimana yang terjadi saat ini, bisnis dibangun atas kerjasama antara suami dan istri. Penggunaan internet kian populer dewasa ini. Seiring waktu, internet tidak sekedar dijadikan wabah untuk mencari informasi, namun berubah menjadi tempat berbelanja. Dengan internet, orang bisa melakukan transaksi jual beli secara online. Tidak lagi harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan. Bahkan hampir semua kebutuhan bisa dibeli secara online, mulai dari kebutuhan makanan, belanja pakaian, alat elektronik, dan sebagainya. Kehadiran internet tidak hanya memudahkan orang untuk berbelanja, namun juga membuka peluang untuk berdagang dengan mudah, hingga banyak orang yang memilih untuk menekuni dunia dagang. Menjalani bisnis online menjadi pilihan, karena tidak membutuhkan modal banyak, bahkan bisa dibilang tanpa modal. Orang yang memilih berdagang online cukup mengambil barang dagang dari distributor untuk kemudian dipasarkan secara online. Setelah menemukan pembeli, barulah pedagang online mengorder ke pusat grosir sebagai pemilik modal. Fenomena tersebut ternyata sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat
adalah kian melimpahnya harta, menjamurnya perniagaan, merebaknya kebodohan. Orang yang melakukan jual beli akan mengatakan, "Aku tidak mau bertransaksi denganmu sampai aku bertanya terlebih dahulu kepada pedagang dari Bani Fulan." Dan ketika mencari seorang juru tulis di sebuah daerah, ia tidak menemukannya. Hadis riwayat Nasa'i. Sahabat yang beriman, hadis tersebut menunjukkan bahwa para pedagang memiliki agen-agen ekspor sebagai mitra dalam berniaga. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet, orang-orang berniaga secara online, membuat banyak dari kita memilih menjadi pengusaha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak orang yang tak peduli jika pekerjaan yang dilakukannya tidak halal atau melanggar ketentuan syariat. Mereka tetap menjalaninya selama bisa memenuhi kebutuhan perut. Mudah terlena akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi keinginan yang tidak pernah habis. Manusia terus mencari kekayaan tanpa mempedulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram. Bahkan ada ungkapan yang lebih membuat miris, yaitu cari yang haram saja susah apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki. Tak banyak yang mau peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Pekerjaan apa sajakah itu? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut adalah pekerjaan akhir zaman yang masih banyak dikerjakan. 1. Suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Beberapa contohnya ketika masuk sekolah, universitas, ataupun pekerjaan, orang rela membayar sejumlah uang agar mereka dapat diterima. Ini sudah termasuk praktek suap menyuap. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Zina. Miris saat ini ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan, akhirnya melakukan perzinahan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut. Suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Riba juga berarti tambahan. Riba dapat berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang bersaksi atasnya. Ia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sahabat yang beriman, oleh karena itu, sebisa mungkin kita meninggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut, baik itu riba, zina, maupun suap menyuap. Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri padanya. Insya Allah petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wanita merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dan berkedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surat dalam Al-Quran yang dinamakan surat An-Nisa yang berarti wanita. Hal ini menjadi bukti bahwa wanita begitu spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat perhatian lebih dalam Al-Quran. Namun kedudukan mulia ini tentu saja berlaku bagi mereka yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Karena dengan keutamaannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan pada keseluruhan tubuh wanita bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya pada satu bagian ini saja. Berbagai dosa ini bahkan kerap terjadi pada era kini dan dianggap sebagai hal biasa. Berikut ringkasan 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. 1. Tidak berjilbab. Menutup aurat menjadi kewajiban setiap kaum muslimah. Bagi seorang wanita hanya boleh untuk memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu perbuatan tersebut sudah terhitung dalam dosa. Adapun aurat wanita itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Itu pertanda bahwa bagian kepala juga merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Cara menutupnya adalah dengan menggunakan jilbab. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukminin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan jilbab, berarti wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surat An-Nur ayat 24. 2. Memakai hijab gaul atau tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila mereka memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan tujuan agar terlihat lebih modis. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan wanita dalam sebuah hadis yang artinya, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka tidak taat. Kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya. Padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekitar dan sekian." Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad. 3. Mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi seorang wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau mempunyai uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun, tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap saja melakukan hal demikian,
maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Hakim. 4. Mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, pasti akan berpikir untuk mencabutnya. Namun ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun selai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Untuk menghindari uban tersebut, kita diperbolehkan untuk mewarnai uban tersebut dengan semir, namun dengan catatan tidak menggunakan semir berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. 5. Menyambung rambut. Banyak tren yang terjadi pada saat ini, salah satunya adalah dengan menyambung rambut. Namun bolehkah menyambung rambut? Jawabannya adalah tidak. Hal ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5591 dan Muslim nomor 2122 dari Asma binti Abi Bakar. Ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku, setelah itu dia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Sahabat yang beriman, itulah 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua dan dapat dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.